warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A kelas 10 PPLT Sandres akan menampilkan sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Intan. Pengertian sejarah. Istilah sejarah yang berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu sajaratun yang memiliki arti pohon. Dalam hal ini, pohon memiliki arti sebuah suatu lambang. Pohon memiliki beberapa bagian seperti batang, ranting, daun, dan akar. Bagian tersebut memiliki hubungan yang saling terkait dan dinamis. Pohon sebagai lambang yang menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah juga disebut sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang menyangkut masa lalu yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah metode ilmiah. Sejarah sebagai ilmu mengandung pengetahuan dari masa lalu yang kemudian diwariskan kepada masyarakat di masa mendatang. Yang kedua, sejarah sebagai seni. Sejarah disebut sebagai seni karena mempunyai proses panjang dalam pengumpulan data dan informasi. Berikutnya, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah yang berarti sejarah memuat narasi yang tersusun berdasarkan ingatan manusia, berdasarkan kesan atau interpretasi terhadap peristiwa di masa lalu. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Manusia merupakan pelaku dalam sejarah. Kedudukan manusia sangatlah sentral. Manusia memegang peran dalam suatu peristiwa sejarah. Namun, manusia sebagai subjek dari sejarah tidak dapat terlepas dari unsur-unsur sejarah lainnya. Unsur tersebut adalah ruang dan waktu. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai jenis peristiwa dalam perjalanan waktu. Ruang merupakan konsep yang melekat dengan waktu. Karena itu, dalam mengkaji suatu peristiwa, unsur ruang tidak dapat dilepaskan dari unsur waktu. Konsep ruang berkaitan dengan aspek geografis. Waktu. Konsep waktu merupakan konsep yang sangat penting dalam sejarah. Waktu merupakan rangkaian proses yang tidak dapat dilepaskan dari suatu peristiwa. Sejarah yang merupakan bidang yang mengkaji aktivitas manusia yang dilihat dari kurun waktunya. Berdasarkan unsur waktu tersebut, maka sejarah bersifat kronologis. Konsep berpikir sejarah. Terdapat beberapa cara berpikir sejarah dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah. Di antaranya adalah cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronis, dan sinkronis. Konsep hidup manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Perkembangan dianggap terjadi jika dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Keberlanjutan terjadi jika suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Pengulangan dianggap terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau terjadi kembali pada masa selanjutnya. Terjadinya perubahan dapat dikatakan jika masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Namun jika asumsinya adalah terjadi perkembangan secara besar-besaran pada waktu yang relatif singkat, perubahan ini umumnya terjadi karena waktu yang relatif singkat. Perubahan ini umumnya terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Manusia purba. Perkembangan biologis manusia di Indonesia dapat dilihat dari berbagai fosil yang ditemukan di Indonesia. Ada beberapa jenis fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, diantaranya adalah Homo sapiens dan Megantoropus paleogipithecus. Homo sapiens adalah jenis manusia ini ditemukan yang memiliki otak cerdas. Bentuk tubuhnya yang dimiliki oleh Homo sapiens ini sama dengan manusia saat ini. Homo sapiens meninggalkan lebih banyak benda budaya dibandingkan manusia pada purba sebelumnya. Megantoropus paleogipithecus adalah fosil ini ditemukan oleh Van Koengschool antara tahun 1923 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Fosil ini ditemukan berupa beberapa bagian tengkorak, lubang bawah, serta gigi yang telah lepas. Umur fosil ini diperkiraan berusia 1 sampai 2 juta tahun.